Salve fratres, welcome back to my channel. Teiterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Nah, menyongsong tanggal 10 Agustus pada hari Minggu yang akan dirayakan oleh gereja di Indonesia sebagai Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga atau Assumptio Beata Maria Virgine. Bunda Maria perawan diangkat ke surga. Saya mengajak kita semua, saudara-saudariku, untuk bersama-sama merenungkan, menyelami makna dari asumsi Maria ini. Asumsi, ya, kata dalam bahasa Latin yang digunakan itu assumpta, bukan asensi. Yesus asensi, dia naik ke surga. Maria assumpta, dia diangkat ke surga. Nah, judul kuliah kita, judul rekoleksi, saya anggap judul rekoleksi kita pada malam hari ini adalah ketika surga membuka pintu untuk tubuh manusia. Nah, menyelami dogma asumsi Maria, sebuah pernyataan yang ternyata menggetarkan dunia modern. Di tengah dunia yang gemar mendewakan rasionalitas dan mengabaikan misteri, pada tanggal 1 November 1950 dunia Kristiani dan terutama dunia Katolik diguncang oleh sebuah pernyataan yang tidak sekedar teologis tapi metafisik, eskatologis, dan secara budaya subversif. Subversif itu apa ya? Sedikit berontak. The Immaculate Mother of God, the Ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Yeah. Kalimat ini bukan slogan devosional, bukan syair puitis, bukan kutipan Santa Faustina. Ini adalah definisi dogmatis yang diucapkan oleh Paus Pius ke-12 secara ex cathedra. Artinya infalibel, mengikat dan menjadi bagian dari iman yang harus dipercayai oleh seluruh umat Katolik, termasuk Anda. Dalam dokumen yang berjudul Munificentissimus Deus artinya Allah yang maha murah hati, gereja dengan sadar mengangkat suatu realitas spiritual yang telah lama dipercaya oleh umat. Sesuatu yang lama dipercaya umat, bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa, menjadi dogma ilahi dan Katolik. Tidak bisa ditawar, tidak bisa diperdebatkan lagi secara spekulatif, dan tidak bisa dibatalkan oleh petisi-petisi online dari komunitas teologi liberal. Tetapi mari kita jujur, dogma ini dalam kacamata dunia modern terdengar aneh. Bagaimana mungkin seseorang diangkat ke surga secara fisik? Di mana lokasi geografis surga? Dan lebih dari itu, bukankah ini tidak ditemukan secara eksplisit di dalam kitab suci? Bukan? Tepat disinilah letak peran gereja Katolik. Berani menyatakan kebenaran yang lebih dalam daripada literalitas, sekedar hurufiah, sekedar apa istilahnya, literal, dan lebih luas daripada ayat-ayat yang bisa dicocok-cocokkan. Gereja lebih dari itu. Gereja menyatakan bahwa asumsi Maria bukanlah imajinasi apokaliptik, bayangan ke masa depan, bukan, melainkan pernyataan iman yang lahir dari akal sehat ilahi, tradisi apostolik, dan harapan umat berabad-abad. Dan dogma ini bukan hanya tentang Maria. Sekali lagi, dogma Maria Assumpta bukan soal Marianya, ya. Bukan fokus ke Marianya. Hati-hati, kita akan bongkar. Dogma ini adalah tentang kita semua, aku dan dirimu, tentang masa depan tubuh kita, tentang martabat perempuan, tentang harapan akan kebangkitan, dan janji bahwa tubuh manusia tidak ditakdirkan untuk dibuang karena tidak rusak total, tapi untuk dimuliakan. Dalam dunia yang suka memperalat tubuh, merendahkan perempuan, dan mengejek kekekalan, eternalitas, dogma asumsi Maria berdiri seperti mercusuar, ya, bahwa satu pribadi manusia yang adalah perempuan kini telah duduk mulia di surga dengan tubuh utuh. Dan itulah yang gereja doakan untukmu,
dan untukku, untuk kita semua. Bahwa pada suatu ketika kita pun akan berada di surga dengan tubuh utuh, tidak kurang suatu apapun, termasuk jenggot dan rambut gondrong. Nah, saudara-saudariku, asumsi Maria sebagai puncak dari rahmat ilahi, puncak dari rahmat ilahi, dari Immaculata ke Gloria. Nah, kalau Anda pikir dogma asumsi Maria ini muncul begitu saja karena gereja suka tambah-tambahkan ajaran, mari kita mulai dari titik nol. 0 point. Maria dikandung tanpa noda dosa, atau dogma Immaculata Conception. Dogma ini, Maria dikandung tanpa noda dosa, ditetapkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius IX dalam Ineffabilis Deus, menyatakan bahwa Maria sejak awal hidupnya dibebaskan dari dosa asal karena rahmat Allah dan demi jasa Yesus Kristus. Jadi bukan karena Maria hebat, bukan, tapi karena Tuhan ingin menyiapkan bejana emas untuk putranya sendiri. Nah, dari sini logikanya mulai nampak, bukan? Kalau Maria tidak pernah berdosa dan tidak terkena dosa asal, tunjukkan ayatnya di mana dosa Maria. Maka konsekuensi dosa, yaitu kematian dan kebusukan tubuh, tidak layak menimpa dia. Dengan kata lain, DKL, asumsi adalah buah alami dari Immaculata. Konsekuensi logis dari Maria dikandung tanpa noda dosa adalah Maria diangkat ke surga. Nah, yang dikandung tanpa dosa tidak tinggal dalam kubur. Yang melahirkan sang hidup tidak dimakan oleh kematian. Gereja tidak sedang menciptakan dogma baru, melainkan menarik kesimpulan logis dari dogma sebelumnya berdasarkan iman, akal budi, dan tradisi hidup umat Allah. Dan jangan salah, saudara-saudara, ini bukan soal Maria naik sendiri ke surga. Maria yang tiap hari naik turun. Ada apa? Anekdot seperti itu kan. Ayo kita pergi misa, ini hari Maria diangkat ke surga. Beritahu Maria tiap hari naik turun ke surga. Maria naik sendiri ke surga, bukan seperti roket pribadi, no. Kata assumpta est Maria dalam bahasa Latin, itu artinya Maria diangkat, bukan Maria terbang ke surga. Dan ini karya Tuhan, karya Allah, bukan sihir. Ini pengangkatan ilahi, rapture ilahi, bukan pengangkatan mitologis, bukan rapture ala tafsiran di luar gereja Katolik. Ini rapture ilahi, pengangkatan ilahi. Nah, ada perkembangan dari apa yang dinamakan sensus fidelium ke konsultasi universal. Bagaimana dogma ini terbentuk? Paus Pius ke-12 bukan sembarang menyusun dogma ini. Sebelum mendeklarasikannya secara ex cathedra dari tahta Santo Petrus, beliau mengirim surat kepada para uskup seluruh dunia melalui ensiklik Dei Pare Virginis Maria tahun 1946. Kan kemudian 4 tahun kemudian baru ditetapkan kan. 4 tahun. Menanyakan apakah dogma asumsi layak didefinisikan, bukan layak dibuat, layak diinovasi, bukan. Menanyakan apakah dogma asumsi layak didefinisikan. Hasilnya hampir semua uskup Katolik menjawab ya, dan bukan hanya para uskup. Dalam dokumen Munificentissimus Deus, Paus mencatat bahwa iman umat berakar kuat dalam tradisi ini, liturgi, devosi, tulisan para kudus, hingga homili para bapak gereja. Inilah yang disebut apa? Sensus fidelium, atau yang dinamakan perasaan iman umat Allah. Jadi sensus fidelium, kalau Anda belajar teologi pasti akan bertemu dengan istilah ini. Dalam bahasa Latin artinya perasaan iman umat Allah yang dijaga oleh Roh Kudus. Jadi jangan pikir kita jadi Katolik itu hanya turun tunggu dari atas, tunggu Paus bicara tunggu Paus bicara. Tidak, ada sensus fidelium. Ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, iman akar rumput. Ya, iman akar rumput ini yang dijaga dan diangkat menjadi dogma. Jadi jangan biar ini ditetapkan dari atas dan semua wajib mengikuti. Tidak, orang sudah ada perasaan iman umat Allah yang dijaga oleh Roh Kudus. Dan sensus ini bukan perasaan sentimental, tapi kepercayaan yang terus-menerus dan universal tahu kan, Katolik, global, dalam seluruh tubuh gereja, jauh sebelum didefinisikan secara resmi. Nah, gereja tidak memutuskan dogma karena petisi, tapi gereja mendengarkan napas iman umat.
lalu meneguhkannya dengan otoritas Petrus. Ya, jadi jangan berpikir bahwa dogma ini dibuat oleh Paus Pius XII. Salah besar. Gereja tidak menciptakan iman. Ya. Gereja mengkonfirmasi iman yang hidup. Jadi ini bukan tambahan tapi penegasan, bukan adisi tapi konfirmasi, afirmasi. Ya. Maka jika seseorang datang kepada Anda dan berkata asumsi Maria itu tidak ada di Alkitab secara eksplisit, silahkan kita balas dengan tenang dan dengan tawa sedikit, gaya Patrice Allegro kan. Memang tidak ada secara eksplisit, sama seperti Trinitas juga tidak ada kata-katanya secara eksplisit, tapi Anda percaya bukan? Dogma tidak harus eksplisit secara verbal, asalkan implisit secara substansial dan didukung oleh 1. Tradisi apostolik, 2. Konsensus umat beriman, 3. Ajaran liturgi dan devosi suci, dan penegasan dari magisterium yang tidak dapat sesat. Ya. Infalibilitas. Asumsi Maria bukan karangan abad ke-20. Stop. Dia adalah mahkota dari devosi, liturgi, dan teologi yang hidup sejak abad-abad awal. Dan dogma itu adalah penegasan tertinggi bahwa tubuh manusia, terutama tubuh perempuan yang mengandung Kristus, tidak diciptakan untuk menjadi abu. No. Ya, saudara-saudara, itu bagian yang pertama ya. Bukan dogma asal-asalan, bukan paus perut sakit lalu deras, ini hari kita buat dogma baru ya. Ada pergerakan dari liturgi dan tradisi yang hidup. Liturgi dan tradisi yang hidup. Ada jejak-jejaknya. Jejak Maria Assumpta ini di dalam napas kehidupan gereja. Nah, bayangkan Anda sedang duduk di gereja pada tanggal 15 Agustus. Ya, hari Minggu nanti kita rayakan pada tanggal 10 Agustus. Lagu-lagu meriah dinyanyikan. Wajah umat berseri. Liturgi bersinar seperti hari raya Natal. Mengapa? Karena kita sedang merayakan Asumsi Santa Perawan Maria. Pertanyaannya, sejak kapan gereja merayakan hal ini? Apakah ini juga ditemukan belakangan seperti yang dituduhkan sebagian kalangan? Jawabannya sangat sederhana, tapi akan membuat para pendebat anti dogma merinding. Liturgi sudah merayakan Asumsi Maria berabad-abad sebelum Vatikan menegaskannya sebagai dogma. Catat. Mari kita lihat dari tradisi liturgi timur dan barat. Ini dua sungai dengan satu mata air kan. Tradisi liturgi timur dan barat. Gereja Katolik Timur yang sering dianggap lebih tua oleh sebagian pengagum ortodoks, Gereja Katolik Timur telah merayakan Dormition, tertidur kudus Maria, pesta tertidurnya Maria sejak abad ke-6. Bahkan mereka tidak berani berkata bahwa pesta Maria wafat, tapi pesta Dormitio of Mary, pesta tertidurnya Maria. Itu mulai sejak abad ke-6. Bahkan Kaisar Mauritius dari tahun 582 sampai 602 memerintahkan agar 15 Agustus dijadikan perayaan resmi Dormitio Mariae, tertidurnya Maria. Sementara itu, gereja barat, yang gereja Romas, yang dikenal lebih sistematis dan definisional, ikut merayakan asumsi tubuh dan jiwa Maria tidak lama kemudian. Pada abad ke-7 dan ke-8, liturgi Roma telah memasukkan perayaan asumsi dengan teologi yang mengafirmasi pengangkatan tubuh Maria ke surga. Jadi, ketika dogma asumsi didefinisikan pada tahun 1950, gereja hanya meneguhkan apa yang sudah didoakan, dinyanyikan, dan diyakini secara kolektif selama lebih dari 1000 tahun. Timur dan Barat. Ya. Dan izinkan kami mengingatkan, gereja tidak mungkin salah dalam liturginya, karena lex orandi, lex credendi. Cara gereja berdoa adalah cerminan dari apa yang gereja percayai. Dengan kata lain, kalau gereja selama berabad-abad merayakan Maria diangkat ke surga dan tidak pernah membatalkannya, maka iman itu bukan devosi opsional, tetapi bagian dari jiwa Katolik. Ya. Nah, itu bukan omong-omong doang dari tentang kehidupan gereja, tapi ada dari para kudus dan bapak gereja. Jadi ada satu suara di tengah perkembangan zaman ini.
para kudus dan Bapak Gereja. Kalau para penulis blog evangelikal atau Injili misalnya sering mengutip Luther, Calvin, dan Zwingli yang bahkan tidak sepakat satu sama lain, kami beri, ya kami orang Katolik, ini maksudnya karena ditujukan kepada orang di luar gereja. Kita beri mereka daftar pendek para kudus dan teolog raksasa yang bersuara satu tentang asumsi Maria. Santo Yohanes dari Damaskus, abad ke-8, teolog besar Timur yang menulis dengan jelas bahwa Maria diangkat dari kubur dan dibawa ke surga oleh putranya. Kemudian ada Santo Gregorius dari Tours, abad ke-6, mencatat kisah yang menunjukkan penghormatan terhadap asumsi tubuh Maria. Kemudian Santo Albertus Magnus dan muridnya Santo Thomas Aquinas, bahkan ketika Aquinas berhati-hati, murid-muridnya menegaskan asumsi dalam terang logika Immaculata. Aquinas ini kan logis sekali, kan? Jadi hati-hati sekali. Ya. Santo Antonius dari Padua, Franciscus dari Sales, dan Robertus Bellarminus menyebut asumsi sebagai bagian dari iman gereja yang hidup. Semua ini menunjukkan bahwa asumsi Maria bukan ide baru dari Paus Pius ke-12, tapi gema dari suara para kudus yang hidup dalam Roh Kudus. Ingat, mereka orang kudus, mereka bukan heretik yang orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, sebenarnya ada dalam tradisi devosi rakyat juga, bukan tahyul, tapi apa yang saya sebut tadi, sensus fidelium, perasaan umat beriman, perasaan iman umat. Dan ya, kita tidak bisa meremehkan umat biasa, ya, akar rumput. Mereka yang tidak belajar di Gregoriana atau Louvain atau mana lagi, Leuven atau apa lagi, Roma, Oxford, apa lagi, begitulah. Mereka yang tidak pernah belajar selalu percaya bahwa tubuh Maria tidak mungkin membusuk. Tradisi rakyat yang menggambarkan makam Maria kosong atau kisah para rasul yang menemukan tubuhnya hilang namun penuh bunga harum bukan sekedar cerita manis. Itu adalah cara iman sederhana mengekspresikan intuisi adikodrati. Ya. Iman orang-orang akar rumput, kan mereka tidak sekolah tinggi-tinggi untuk mendefinisikannya dengan tegas sebagaimana dituntut oleh filsafat skolastik. Ya, mereka kesulitan, mereka menceritakan tempat makamnya ada harum bunga dan seterusnya, seperti itu. Bahwa Allah tidak mungkin membiarkan tubuh bundanya menyatu dengan debu. Apa yang disebut devosi rakyat itu bukan superstisi sebagaimana yang dituduhkan John Calvin, tetapi bagian dari sensus fidelium, perasaan iman yang lahir dari Roh Kudus dalam tubuh mistik Kristus. Nah, bedanya ini Roh Kudus membimbing kelompok besar. Beda dengan di luar sana, Roh Kudus membimbing masing-masing orang bikin kekacauan di mana-mana. Roh Kudus tidak bekerja secara sendirian. Dan gereja dalam kebijaksanaannya tidak memandang rendah iman umat kecil, melainkan meneguhkannya dengan ajaran resmi. Dogma asumsi bukan sebuah improvisasi Vatikan abad ke-20, dia adalah puncak dari liturgi kuno, kesaksian para kudus, dan devosi umat kecil yang tidak pernah padam. Kalau ada yang bilang dogma Maria Assumpta tidak alkitabiah, kita bisa balas, tapi dogma itu sangat liturgis, sangat apostolik, dan sangat katolik. Ya. Nah, masalahnya Alkitab itu kan bukunya Katolik. Oke. Nah, ada 3 pilar teologis dari dogma Maria Assumpta. Itu kan tadi kan saya sudah bilang bukan sekedar tentang Maria sendirian, bukan sola Maria di sini. Tidak ada sola Maria. Sola-sola itu biasa di luar gereja. Ada 3 pilar teologis dari dogma Maria Assumpta. Pilar kristologis berhubungan dengan Kristus, pilar mariologis berhubungan dengan Theotokos, dan pilar eklesiologis berhubungan dengan tubuh mistik Kristus. Dogma asumsi Maria bukan sekedar penghormatan ekstra bagi Bunda Allah, bukan. Ya, tambahkan penghormatan. Dia bukan pula semacam dekorasi akhir dalam doktrin Mariologi, apalagi bonus emosional bagi para devosan. Untuk ibu-ibu Legio Maria maksudnya, kita kasih bonus, oh Maria diangkat ke surga, kamu boleh bersenang-senang ya menjadi anggota Legio Maria. Bukan. Asumsi Maria adalah pernyataan teologis yang berdiri di atas 3 pilar yang kokoh.
Yang pertama, pilar kristologis, berkaitan langsung dengan siapa Yesus itu. Who is Jesus? Who is the Son of God? Kemudian pilar mariologis adalah menggali kedalaman martabat Maria. Perempuan seperti apakah dia sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Salam, hai engkau kekaritomene. Kemudian ada pilar eklesiologis, menyangkut identitas gereja, keapaan gereja itu, dan nasib dari umat Allah. Tujuan akhir umat Allah itu apa? Ya, gereja kan? Ya. Jadi gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang tidak jelas, baca Alkitab lalu percaya sola-sola. Bukan. Tidak ada ADRT kah? ART dan ADTA, anggaran rumah tangga maksudnya begitu. Dan ketiganya saling terkait seperti simpul trinitas dalam sejarah keselamatan. Yang pertama, mari kita elaborasi sedikit ya. Pilar kristologis, karena sang putra telah mengalahkan maut. Kenapa Maria diangkat ke surga? Jawaban pertama dan terutama adalah karena Yesus bangkit dan Maria adalah ibunya. Si anak pasti tidak akan durhaka, kurang ajar kan. Dalam Munificentissimus Deus, Paus Pius ke-12 menegaskan bahwa Maria sangat erat bersatu dengan putranya dalam perjuangan yang sama melawan musuh terakhir, yaitu maut. Dan karena Kristus menang atas maut, Maria yang tak bercela dan sepenuhnya bersatu dengan dia ikut menikmati buah kemenangan itu lebih awal dari kita semua. Lebih awal dari kita semua. Ikut, ingat kata di sini adalah ikut. Ini kalau di luar gereja banyak orang Kristen Injili kurang percaya dengan kata ikut ini. Tuhan kudus, kita ikut kudus. Begitu. Tidak masuk akal bila sang putra dimuliakan dalam kebangkitan, tetapi sang ibu dibiarkan membusuk di kubur. Itu hanya orang-orang di luar gereja saja yang berani bilang seperti itu. Dengan kata lain, dogma asumsi itu kristosentris. Dia lahir bukan karena pemujaan terhadap Maria, tetapi karena pengakuan penuh atas siapa Yesus itu. Sang putra Allah yang hidup, yang tidak membiarkan daging kudusnya maupun bejana kudus yang mengandungnya mengalami kerusakan. Seperti tabut perjanjian lama tak boleh disentuh sembarangan, demikian pula tabut perjanjian baru tidak dibiarkan menyatu dengan tanah. Itu aspek kristosentrisnya. Aspek mariologisnya, aspek pilar mariologis, Maria sebagai Immaculata, Theotokos, dan Assumpta. Mariologi Katolik yang sehat, mariologi Katolik yang seharusnya, yang semestinya tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada sola Maria seperti sola Kristus di luar sana. Tidak ada sola-solaan di sini. Dia selalu berakar dalam kristologi dan mengarah kepada keselamatan manusia. Kristologi dan demi keselamatan manusia. Tapi mari kita lihat secara jujur ya. Maria menerima lebih dari sekedar satu kehormatan. Dia adalah Immaculata, dikandung tanpa dosa. Dia adalah Theotokos, Bunda Allah. Dan dia adalah Virgo Perpetua, perawan abadi. Dan kini dia adalah Assumpta, diangkat ke surga dalam tubuh dan jiwa. Apa artinya semua ini? Tambahan untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang tentang Maria kan? Artinya Maria adalah model. Ingat, model. Model itu apa? Tipikal, contoh dari apa yang bisa terjadi ketika seseorang, you atau aku, sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendak Allah. Jadi iman kita itu nyata, bukan abstraksi ide-ide. Oh nanti kita masuk surga ya, oke nanti ya, nanti. Tuhan Yesus tidak kasih PHP kayak gitu. Maria adalah contoh, bukti nyata tentang pengharapan kita. Model dari apa yang bisa terjadi jika seseorang sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Nah, dalam ensiklik Munificentissimus Deus, Maria digambarkan sebagai gudang segala rahmat ilahi, ratu semua orang kudus, dan pembantu Kristus dalam misteri penebusan. Dan dia pembantu, ya, membantu menghadirkan Yesus ke dunia. Yesus tidak seperti roket
ambil landasan langsung di muka bumi. Tidak. Dibantu oleh Maria untuk menjadi manusia. Ingat, dibantu oleh Maria, pembantu. Maria itu pembantu. Istilah pembantu ini dipakai dengan baik oleh TKI kita. Ya. Dan bukan karena dia sebanding dengan Kristus, tapi karena rahmat Kristus bekerja dalam dirinya dengan kesempurnaan yang tidak tertanding. Masa Tuhan tinggal di kau pun tubuh ini, dia hanya kasih kau setengah-setengah saja. Beberapa orang di luar mengatakan, Tuhan hanya menyucikan rahim Maria. Batasnya di mana ya antara perut dengan rahim itu, kira-kira di mana? Bisa diukur kah? Seolah-olah rahim itu sesuatu yang terpisah dari pribadi Maria itu sendiri. Tidak mungkin kan? Dia tidak hanya menyucikan rahimnya, dia harus menyucikan Marianya, menyucikan personnya, tubuh dan jiwa, bukan hanya menyucikan potongan anggota tubuh berupa rahim. Lalu batas-batasnya di mana? Di mana terjadi batas antara yang suci, ini yang suci yang nanti untuk Yesus, yang ini tidak suci, itu manusia. Itu kan tidak. Tapi sudahlah. Asumsi adalah mahkota dari rahmat itu, bahwa rahmat Kristus bekerja dalam diri Maria dengan kesempurnaan yang tidak tertandingi. Soalnya ada rahmat yang lebih besar daripada rahmat Kristus yang bekerja dalam diri Maria. Paulus juga tidak. Asumsi adalah mahkota dari rahmat itu. Kalau Immaculata adalah awal cerita Maria, Immaculata itu awal dari kisah Maria, maka Assumpta adalah klimaksnya, puncaknya. Dari rahmat yang menyucikan menuju rahmat yang memuliakan. Itu untuk kita semua juga, untuk semua orang Kristen. Dan Maria lah modelnya. Maksudnya begitu. Bukan mengagungkan Maria, kita semua akan jadi seperti Maria. Asumsi adalah pernyataan bahwa keselamatan itu bukan sekedar rohani, tapi juga jasmani. Dan Maria adalah yang pertama mencicipinya setelah Kristus. Ingat, Kristus itu juga manusia kan? Begitu. Maria adalah yang pertama mencicipi keselamatan jasmani itu. Ya. Nah, itu pilar mariologis. Pilar eklesiologisnya adalah bahwa Maria sebagai gambar, model, dan harapan dari gereja. Jadi harapan kita bukan kuah kosong, bukan cuma ayat-ayat Alkitab. Tidak, itu bukan harapan, itu teksnya Gutenberg. Harapan kita ada dalam diri Maria. Karena dia manusia seperti kita. Kalau Yesus itu dia mediator, pengantara, dia Allah sekaligus manusia. Dia bukan seperti kita manusia. Manusia pertama itu Maria maksudnya. Ya. Inilah bagian yang sering dilupakan oleh para penafsir literalis dan anti mariologis. Dogma asumsi bukan hanya tentang Maria. It is not sola Maria. Non est sola Maria. Non est sola Maria. Ini adalah tentang gereja, tentang kita, tentang aku dan dirimu, tentang harapan eskatologis. Eskatologis itu apa? Masa yang akan datang, akhir zaman. Munificentissimus Deus menyebut Maria sebagai tanda pasti harapan dan penghiburan bagi umat Allah yang masih bersiar. Itu tanda yang pasti, itu Maria sudah di surga. Bukan tanda pakai ayat-ayat. Ayat mana yang mengatakan kita di surga? Itu kata-kata kosong, itu mau buat apa? Firman Tuhan itu benar-benar menjadi manusia. Kalau dia mengatakan kamu akan ada di surga, ya ada orang yang ada di surga, yaitu Maria. Bukan kosong dong. Tunggu ya nanti tahun 2028. Oke ya. Jadi dalam dirinya Maria, gereja melihat cerminan masa depannya, bahwa kita pun akan dibangkitkan, bahwa tubuh kita tidak akan selamanya menjadi debu, bahwa hidup kekal bukan ilusi, tapi janji yang sedang menunggu kepenuhannya. Ya. Maria adalah figur dari gereja yang telah ditebus secara sempurna, seperti disebut dalam Lumen Gentium artikel 68. Dalam perawan suci, gereja telah mencapai kesempurnaannya. Dalam perawan suci Maria, gereja telah mencapai kesempurnaan. Dengan melihat Maria yang dimuliakan, kita melihat visi dari apa artinya menjadi milik Kristus secara utuh. Jadi kita punya pegangan dan bukti, bukan cuma tulisan-tulisan kosong.
yang ditulis oleh Paulus ke siapakah begitu. Ini Maria adalah prototipe eskatologis dari gereja, prototipe model eskatologis masa yang akan datang dari gereja, aku dan kamu, dan ikon pengharapan tubuh yang mulia. Jadi kalau nanti ada kebangkitan tubuh, Maria adalah pengharapannya, modelnya. Jadi jika Anda pernah merasa kecil, rapuh, atau hancur oleh realitas dunia yang kasar, lihatlah Maria Assunta. Dalam dirinya, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak akan meninggalkan tubuh siapapun yang mengasihinya. Asumsi Maria adalah sabda Allah yang hidup. Tubuhmu kudus, hidupmu berharga, aku menyiapkan tempat bagimu. Nah, kata-kata itu benar-benar menjadi daging dalam diri Maria, kan? Tubuhmu kudus, hidupmu berharga, aku, Tuhan, menyiapkan tempat bagimu. Itu bukan kata-kata kosong. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, asumsi Maria adalah janji eskatologis. Mari kita tarik, setelah berspekulasi, katakan demikian, kita tarik ke dunia nyata. Itu janji tentang masa depan, janji eskatologis, dan teguran ilahi untuk apa yang dinamakannya the culture of death, budaya mati. Nanti kita akan lihat apa itu the culture of death, budaya mati. Jadi asumsi Maria diangkat ke surga adalah janji eskatologis dan teguran ilahi untuk budaya mati. Ketika dunia ini mengajarkan bahwa hidup manusia berakhir di liang lahat, dan tubuh hanyalah kendaraan sementara yang tidak bermakna kekal, gereja berdiri teguh dan berkata, lihatlah Maria, tubuhnya diangkat ke surga, maka jangan katakan tubuh itu sia-sia. Dogma asumsi bukan hanya deklarasi iman tentang Maria. Dogma Maria Assunta ini adalah seruan eskatologis terhadap masa depan manusia, dan sekaligus teguran profetik terhadap budaya modern yang semakin terobsesi dengan kematian, dekonstruksi tubuh, dan nihilisme eksistensial. Mau dijelaskan ya, kamu Google. Kematian, dekonstruksi tubuh itu maksudnya tidak menghargai tubuh, bongkar sana, bongkar sini, pasang sana, pasang sini, jual ginjal, beli ginjal, begitu. Kemudian nihilisme eksistensial, penyangkalan keberadaannya sebagai manusia. Dimulai dengan penyangkalan jenis kelamin biasanya. Yang pertama kita elaborasi eskatologi yang hidup. Asumsi sebagai apa ya? Pratinjau, preview ya. Pratayang dari masa depan kita. Preview dari masa depan kita. Preview katakan cocok atau kan? Pratayang dari masa depan kita. Jadi asumsi Maria adalah penggenapan dari janji Yesus. Aku akan membangkitkan Dia pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 40. Tetapi Maria mengalami hal itu lebih dahulu sebagai buah istimewa karena kedekatannya yang unik dengan putranya. Apa yang terjadi pada Maria hari ini, hari Assunta yang akan kita rayakan tanggal 10 Agustus nanti, itulah yang gereja doakan terjadi pada seluruh umat Kristiani kelak. Ya, dalam kata-kata Paus Pius ke-12, pengangkatan tubuh Maria adalah janji akan kebangkitan kita sendiri. You and me, you and I, you and me or you and I, you and I, you and me. Jadi gereja tidak sedang mengajarkan suatu penghususan elitis, tetapi justru mengafirmasi, menegaskan nasib umat Allah, bahwa keselamatan itu tidak hanya menyentuh roh, tetapi juga merangkul tubuh. Keselamatan manusia itu bukan soal roh, kita rohani saja ya, oke, rohani. Tidak, keselamatan itu merangkul tubuh kita juga ya. Sebab kalau keselamatan hanya menyentuh jiwa, maka maut masih menang atas tubuh. Kalau keselamatan itu hanya menyangkut jiwa, maka ternyata maut tidak dikalahkan. Maut masih menang atas tubuh. Dan itu bukan Injil, itu dualisme kafir. Ya. Jadi poin yang kedua, ajaran dari Maria Assunta adalah your body is not vainless. Your body is not useless. Tubuhmu
saudaraku, tidak sia-sia. Tubuh Anda itu tidak sia-sia. Tubuh. Ini adalah jawaban terhadap budaya yang memperalat tubuh. Coba lihat iklan-iklan sekarang ini. Ya. Lihat di sosial media, media sosial atau sosial media, media sosial. Tubuh dipuja, dioperasi, dipajang, dieksploitasi untuk dimonetisasi. Jadi tubuh dipuja, dioperasi, dipajang, di make up, dieksploitasi, kemudian dimonetisasi. Tapi pada saat yang sama, tubuh juga dibuang, dianiaya, diperkosa, dijual, dan dihancurkan. Dunia kita punya relasi yang rusak dengan tubuh, antara pemujaan berlebihan dan perendahan ekstrim. Dan di tengah kekacauan itu, asumsi Maria datang seperti badai sunyi yang mengubah segalanya. Tubuh manusia itu kudus. Sekali lagi, tubuhmu sakral. Dan bila manusia hidup dalam rahmat, dia layak dimuliakan. Nah, dogma ini, dogma Maria Assumpta ini berkata dengan lantang kepada dunia, tubuh perempuan bukan objek, tetapi tempat tinggal Allah. Tubuh orang kudus bukan debu, tetapi benih kekekalan. Dan tubuh manusia bukan kutuk, tapi bagian dari keselamatan. Asumsi Maria adalah pernyataan teologis yang membatalkan semua ide gnostik, transhumanis, dan nihilistik tentang tubuh manusia. Tubuh, my body and your body. Ini adalah pengingat bahwa Allah tidak hanya ingin menyelamatkan jiwamu, tapi juga merangkul tubuhmu dalam kemuliaan. Tuhan tidak jijik dengan tubuh. So, my friends, saudara-saudariku yang terkasih, salam dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mengapa asumsi Maria itu penting di hari-hari ini? Maknanya bagi kita. Karena kita hidup di dunia yang menganggap surga sebagai dongeng, mengira bahwa kematian adalah akhir segalanya, memandang tubuh sebagai alat atau beban, dan memisahkan iman dari harapan. Nah, asumsi Maria justru menegaskan, berkata yang sebaliknya. Surga itu nyata dan seseorang sudah sampai ke sana dengan tubuh yang utuh. Kematian bukan akhir, tapi pintu. Dan tubuh itu bernilai kekal karena Sang Putra sendiri mengambil tubuh dan tidak membuangnya. Ya. Harapan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu bukan hayalan, tapi janji yang dijaga dalam tubuh Maria. Ya. Dan jika tubuh itu bangkit, maka hidup kita punya arah. Kalau tidak, ya sia-sia segala sesuatu kan. Telos. Jadi menurut Aristoteles, causa finalis kita itu adalah Tuhan. Punya arah, punya causa finalis, itu dalam Tuhan sendiri. Bukan jiwa kita saja, tapi sebagai manusia utuh, jiwa dan raga. Persekutuan dengan Tuhan itu bukan sekedar jiwa yang bersekutu dengan Tuhan, tapi manusia kita. Nah, oke, ini kita elaborasi filosofi sedikit ya. Pada saat kematian, ketika jiwa terpisah dari tubuh, jiwa berada dalam kondisi yang tidak normal. Sehingga sampai pada suatu ketika, tubuh akan dibangkitkan kembali, bersatu menjadi manusia yang utuh, untuk diselamatkan sebagai manusia. Karena Allah datang untuk menyelamatkan manusia yang terdiri dari tubuh dan badan, tubuh dan jiwa. Tuhan Yesus tidak turun untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dia menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan jiwa manusia. Nah, kalau tubuh itu bangkit, maka hidup kita punya arah. Dogma ini, Maria Assumpta, menolak paham relativistik dan hedonistik yang berkata bahwa hidup cuma sekali, nikmati semaumu. Saya ingat ya, ini di dalam bahasa Tetun Malaka itu, hakedan mate lahudi, hakedan mate lahudi. Hidup ini cuma sekali, nikmati semaumu. Hakedan mate lahudi. Ada orang Malaka di sini tap-tap.
Gereja berkata bahwa hidup ini cuma sekali, justru itu kudus, karena setiap tindakan tubuh akan diperhitungkan dalam kekekalan. Maria diangkat ke surga bukan karena dia memiliki kuasa sendiri, tetapi karena tubuhnya adalah bejana rahmat dan hidupnya adalah fiat abadi kepada kehendak Allah. Fiat itu maksudnya terjadilah, fiat abadi kepada kehendak Allah. Maka tubuhmu, tubuh Anda, tubuh saudara-saudari, kalau hidup dalam rahmat juga dipanggil ke tempat yang sama. Ya, kita pakai kata tempat, tapi maksudnya metafisiknya, surga itu. Jadi, dogma asumsi adalah sebuah janji bahwa tubuh akan dibangkitkan. Sebuah peringatan bahwa hidup kita tidak netral secara moral. Tidak, kita hendaklah kamu sempurna. Kita tidak netral secara moral. Sebuah penghiburan bahwa penderitaan tubuh sekarang tidak sia-sia. Sebuah teguran bahwa budaya yang membuang tubuh adalah anti-Injil. Sebuah pengharapan bahwa Allah setia pada seluruh keberadaan kita, jiwa dan badan, bukan jiwa atau badan. Jadi siapa bilang ajaran Katolik itu kuno, usang? Dogma asumsi justru adalah teologi paling berani untuk zaman kita sekarang. Ya, teologi paling berani. Ya. Zaman yang lupa akan surga, takut akan tubuh, dan muak akan makna. Gereja Katolik lewat dogma ini berani berkata, surga itu rumahmu dan tubuhmu akan dibawa ke sana bersama Maria. Ya, gitu saudara-saudari. Jadi lusa ya, hari Minggu kita akan merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Asumsi Maria. Ya, ini adalah spiritualitas harapan tubuh, spiritualitas kita merayakan apa? Spiritualitas harapan, spiritualitas tubuh dan kesetiaan. Kalau setelah mendengar tentang dogma Maria Assumpta dan Anda masih bertanya, lalu apa gunanya buat hidup saya sekarang? Maksudnya Maria diangkat ke surga terus, apa manfaatnya untuk saya? Apakah dia mengirimkan beras untuk saya dari surga? Maka mari kita perjelas. Asumsi bukan cerita masa lalu, tapi adalah cermin dari masa depan kamu. Maria Assumpta bukan kisah masa lalu yang hanya dikenang, tapi ia adalah cermin dari masa depan kamu. Dan bukan hanya masa depan jauh entah kapan, tetapi adalah arah hidupmu hari ini, detik sekarang ini. Mau mengarah kemana itu? Assumpta, jelas. Diangkat ke surga. Nah, itu arah tujuan kita dan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tap-tap layar kah atau maki-maki pengajar di sini? Ya. So my friends, dogma asumsi Maria ini adalah undangan pribadi dari gereja. Invitation, ya. Undangan pribadi dari gereja kepada setiap umatnya untuk menata cara pandang kamu terhadap hidup. Apa cara pandang kamu terhadap hidup? Untuk memperbarui harapanmu akan hidup kekal dan untuk meneladani Maria dalam peziarahan iman yang setia. Tubuhmu, laki-laki atau perempuan, adalah bagian dari keselamatan. Mari kita luruskan satu kekeliruan yang sangat populer, bahwa spiritualitas sama dengan hal-hal rohani doang. Jiwa, doa, batin. Tubuh nanti saja, tidak penting. Yang penting hati, yang penting hati. Nah, biasanya kan orang begitu kan. Yang penting hati untuk Tuhan. Tubuh saya mau pergi curi ayam, terserah. Salah, itu bukan ajaran Kristiani, itu ajaran Plato. Ya. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa tubuh adalah penjara jiwa seperti Plato. Justru sebaliknya, tubuh adalah bagian integral dari pribadi manusia. Patrice Allegro itu hanya bisa nyata kalau ada tubuh dan jiwa. Bukan yang penting hati Patrice Allegro, tidak ada. Jiwa dan tubuh. Dan dalam kebangkitan, kita tidak akan menjadi roh yang melayang-layang, tidak. Tapi pribadi yang utuh, tubuh dan jiwa dalam kemuliaan. Asumsi Maria adalah konfirmasi ilahi,
penegasan suci bahwa tubuh manusia bila hidup dalam rahmat akan dimuliakan. Itu janji yang tegas. Maka rawatlah tubuhmu, bukan karena obsesi estetika, sehingga banyak orang suruh saya pangkas jenggot, pangkas rambut, bukan karena obsesi estetika, tapi karena ia adalah templum spiritus sancti, bait Roh Kudus. Gunakan tubuhmu untuk mencintai, melayani, berlutut, menyembah, memeluk, dan membangun, bukan untuk memperalat, merusak, atau menghina martabatmu sendiri. Ya, saudara-saudari, harapan itu nyata. Yang kedua, ya, bukan sekedar pelipur lara. Harapan itu memang nyata, bukan pelipur lara. Itu apa? Penghibur. Banyak orang hari ini hidup tanpa harapan. Di Liliba itu tiap tahun hampir banyak orang bunuh diri di situ. Remaja-remaja tanpa harapan yang diputus oleh pacarnya, berakhir di jurang jembatan Liliba. Atau lebih tepatnya, menjauh dari harapan karena trauma. Mereka takut berharap karena takut kecewa. Mereka berpikir harapan itu tipuan untuk orang lemah. Tetapi dogma Maria Assumpta berkata seperti ini, menegaskan hal ini. Harapan itu bukan pelarian, saudara. Itu arah. Dan Maria telah sampai di sana. Asumsi memberi kita ikon nyata dari apa yang akan terjadi bagi mereka yang setia. Asumsi Maria mengatakan kepada kita bahwa penderitaan itu tidak sia-sia, bahwa hidup kudus itu mungkin, bisa, you bisa hidup kudus, dan bahwa surga bukan ide khayalan, tapi rumah yang sedang menunggu kita. Dengan melihat Maria, kita tidak hanya melihat seorang kudus, kita melihat peta masa depan kita sendiri jika kita setia. Jadi Maria ini, perempuan yang hebat ini, adalah ikon kesetiaan dan inspirasi peziarahan kita. Asumsi Maria adalah buah dari kesetiaan total. Bukan hanya karena ia suci sejak dikandung, tapi karena ia mengatakan ya dan tidak pernah mencabutnya. Sekali ya, selamanya iya. Dan di dunia yang menganut follow your feelings, ikuti kata hatimu, Maria tetap berada di dalam jalur follow God's will. Sekarang mau ikut follow your feelings atau mau follow God's will. Dia tidak diangkat ke surga karena dia hebat, tapi karena ia taat sampai mati. Persis mencerminkan putranya sendiri kan, Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Ayo, jangan protes sampai mati ya. Inilah spiritualitas sejati dari asumsi bahwa kekudusan bukan soal spektakuler, tapi soal setia dalam perkara-perkara kecil, konsisten dalam kasih, dan tenang dalam kehendak Allah. Jadi devosi Maria itu mengarahkan ya, bukan menina-bobokan kita ya. Devosi kepada Maria Assumpta bukan devosi manja ya, manis manja. Tidak, kita tidak berdoa kepadanya supaya kita hidup nyaman dan langit selalu cerah ya. Ada yang berdoa rosario, doa novena itu supaya hidupnya nyaman, tidak diganggu oleh apalah, rekeningnya terus bertambah banyak. Tidak kan? Dan langit selalu cerah terus gitu. Udara tetap sejuk. Kita berdevosi karena Maria telah menyelesaikan perjalanan yang sedang kita tempuh. Maksudnya kita tepuk tangan untuk pemenang yang sudah duluan masuk garis finish. Dia tahu rasanya takut, bingung, sunyi, dan berpegang pada sabda Allah ketika semua terlihat gelap. Dan sekarang dia menyertai kita dari surga sebagai ibu, pengantara, dan sahabat peziarahan. Maka setiap kali Anda mendaraskan Salve Regina, salam ya Ratu, dan sesudah pembuangan ini, perlihatkanlah kepada kami Yesus, buah tubuhmu yang terpuji. Salve Regina, ex filia Hevae. Ada mesti ingat itu kan? Sesudah exilium, perlihatkanlah kepada kami buah tubuhmu yang terpuji. Ya, maksudnya potongan lagu dari Salve Regina ya. Mater misericordiae vita dulcedo, et spes nostra salve.
a te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Post hoc exilium ostende. Sesudah pembuangan ini, perlihatkanlah kepada kami Yesus, buah tubuhmu yang terpuji. Jadi Maria telah mengalami pengangkatan itu, dan dia berdoa agar anda pun tiba di sana. Jadi mari kita menyimpulkan ya saudara-saudariku, supaya tetap nyangkut di kepala. Gereja tidak pernah kehilangan Allah. Dalam zaman kebingungan sekarang, relativisme, kita ada dalam dictator of relativism, gereja tidak diam. Lewat dogma asumsi, gereja menunjukkan bahwa manusia punya tujuan, bahwa tubuh punya makna, dan bahwa hidup itu berakar pada harapan, hope. Dan bahwa perempuan, ingat, perempuan, tubuhnya, rahimnya, sejarahnya bukan sekedar simbol atau properti budaya, melainkan ikon kehadiran Allah sendiri. Jadi asumsi Maria adalah deklarasi surgawi bahwa perempuan, tubuh, dan umat Allah dipanggil untuk dimuliakan, bukan untuk dibinasakan. Maka jangan remehkan dogma ini. Ini bukan pernak-pernik Vatikan, dekorasi ala-ala dari Vatikan. Ini adalah teologi daging dan darah, harapan dan cahaya. Dan ketika Anda bertanya, apa untungnya bagi saya? Gereja menjawab lewat Maria, surga itu nyata dan tubuhmu akan sampai di sana jika engkau setia. Jadi dari Maria ke kita, dari tanah ke surga. Asumsi Maria bukan sekedar misteri agung tentang nasib mulia Bunda Allah. Dia adalah proyeksi masa depan bagi seluruh umat manusia. Melalui Maria, gereja mengajarkan bahwa tubuh manusia bukan beban yang harus dilepaskan, melainkan bagian dari keselamatan. Kekudusan bukan ilusi rohani, melainkan misi konkret sehari-hari. Dan harapan akan kebangkitan bukan utopia, tapi janji yang telah dimulai dalam diri Maria. Dan Maria sebagai anggota pertama gereja yang telah dimuliakan adalah model, ibu, dan jaminan bahwa kita pun akan tiba di sana. Ia adalah tanda harapan pasti dan penghiburan. Menurut Lumen Gentium artikel 68, dan dengan diangkat ke surga, Maria menjadi awal dari panen raya keselamatan tubuh dan jiwa. So, mari kita hidup sebagai umat Assumpta. Bukan umat di paroki Assumpta ya, tapi umat yang merayakan Assumpta. Yang pertama, catat di notebooknya, hormatilah tubuhmu dan tubuh orang lain. Karena tubuhmu dipanggil untuk bangkit, maka jangan gunakan tubuhmu untuk dosa. Hormati tubuh orang lain, bukan objek, bukan dagangan, bukan hiburan. Ingat, tubuh orang lain bukan objek, bukan dagangan, bukan hiburan. Yang kedua, hidupkan spiritualitas harapan. Jangan biarkan hidup dikendalikan rasa takut dan rasa sia-sia. Imani bahwa setiap air mata, penderitaan, dan kesetiaan kecil dibalas dalam kemuliaan. Dan belajarlah dari Maria, diam, taat, setia. Jadilah seperti Maria, tidak banyak bicara, tapi teguh. Tidak mencari popularitas, tapi setia dalam kehendak Tuhan. Ucapkan fiat, jadilah kehendakmu, bukan hanya di bibir, tapi di dalam hidup. Mari kita merayakan Hari Raya Maria Assumpta secara penuh. Jangan anggap ini hanya libur gerejawi, ya, semacam ya sekedar perayaan tambahan. Datang hadiri misa, kebetulan hari Minggu jadi semua wajib datang. Renungkan misterinya, ajak anak-anak Anda, dan ceritakan kembali makna pengangkatan Maria sebagai pengharapan kita semua. Kemudian selalu jangan lupa
Akhiri doa rosario dengan hati yang terbuka. Ketika Anda mendaraskan misteri kelima, peristiwa mulia yang kelima, Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Ucapkan itu bukan sebagai narasi devosional, tetapi sebagai pengharapan eksistensial. Apa artinya pengharapan eksistensial? Pengharapan mendasar. Maksudnya itu dasar dari pengharapan. Ya, manusia. Maria sudah tiba, sekarang giliran kita. Ya, Maria sampai, sekarang bagaimana? Karena surga itu bukan dongeng dan tubuhmu bukan sampah, ingat. Maria, jadi jangan kasih masuk sampah terus ke tubuh. Karena tubuh kita bukan sampah. Maria telah lebih dulu sampai di sana, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menanti dan menyambut kita. Maka marilah kita melanjutkan ziarah ini dengan tubuh yang suci, hati yang setia, dan harapan yang menyala. Assumpta est Maria in caelum gaudent angeli. Maria telah diangkat ke surga, para malaikat bersukacita. Mari bergabung dalam sukacita itu sekarang, hari ini, dengan hidup yang menuju, yang mengarah ke sana. Laudetur Yesus Kristus. Niech będzie pochwalony Yesus Kristus i Maria zawsze dziewica. Tuhan memberkati kita sekalian.